Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Zaid Sulaiman, selaku dosen pengampu mata kuliah elemen mesin. Pada kesempatan kali ini, saya Gilan Cahira Bani dengan NIM 20240110030 dari kelas TM24E akan mempresentasikan hasil analisis pegas dengan tipe compression helical spring yang ada di shock breaker belakang di sepeda motor Honda Beat. Analisis ini tujuannya untuk mengetahui apakah si pegas ini digunakan bisa mampu menahan beban kerja yang diberikan, serta saya akan mengevaluasi performa dan tingkat keamanannya. Pada analisis ini, saya menggunakan data spesifikasi pegas saya ini eh, ada berupa diameter kawat, diameter rata-rata pegas, jumlah lilitan aktif, dan menggunakan material SAE 9254 spring steel, serta beban aksial yang diberikannya itu 1200 Newton yang diasumsikan eh, yang diasumsikan beban aksialnya ini diasumsikan dua orang yaitu pengendara dan penumpang. Lalu modulus diskersi spring steelnya ini sebesar 79.000 Newton per milimeter per milimeter kuadrat. Lalu dari data ini eh, saya akan melakukan tahapan perhitungan. Yang pertama akan menghitung spring index, yang kedua defleksi pegas, lalu kekakuan pegas, tegangan geser, faktor keamanan, serta akhirnya beban maksimum yang bisa ditahan si pegasnya. Setelah itu, perhitungan ini juga akan dianalisis buat mengetahui apakah si desain pegasnya ini sudah memenuhi aspek perhitungan kah, lalu kenyamanan, serta eh, saya akan memberikan mungkin beberapa usulan saran untuk optimalisasi desain. Lalu langkah pertama kita mencari spring indexnya terlebih dahulu. Eh, si nilai spring indexnya ini menunjukkan perbandingan antara si diameter rata-rata pegas sama si diameter em, kawat pegasnya ini. Si spring index ini sebetulnya tujuannya em, untuk kita tahu apakah si dimensi pegasnya ini eh, udah proporsional atau mudah diproduksi. Lalu si berdasarkan dari si spring indexnya juga kita eh, memperoleh saya memperoleh nilai sebesar 7,62. Jadi si nilai tersebut sebetulnya sebetulnya ada di rentang ideal dari 4 sampai 12. Jadi eh, es- sehingga si desainnya ini eh, sudah bisa dikatakan baik dan bisa didistribusi tegangan pada si pegasnya ini jadi merata. Lalu setelah kita mendapatkan nilai spring index, langkah berikutnya kita akan saya akan menghitung defleksi pegas. Eh, si defleksi pegas ini eh, yaitu apa atau besarnya si pemendekan si pegasnya ini akibat beban yang diterima yaitu tadi 1200 Newton. Lalu berdasarkan hasil perhitungan ternyata diperoleh defleksinya ini sebesar 60,61 milimeter. Sebetulnya nilai ini masih uh, realistis buat apa namanya buat sistem suspensi di sepeda motor. Jadi eh, si pegasnya ini sebetulnya masih punya kemampuan buat nyerap getarannya dengan baik. Lalu setelah mengetahui spring index dan nilai defleksi pegas, di sini ada nilai kekakuan pegas. Jadi si kekakuan pegas ini tujuannya buat kita tahu eh, besar si gaya yang diperlukan biar si pegasnya ini mengalami defleksi sebesar 1 milimeter. Dari hasil eh, eh ternyata dari hasil perhitungan nilai kekakuan ini diperoleh sebesar 19,80 Newton per milimeter yang berarti
Setiap si berarti setiap gayanya ini sebesar 19,8 Newton bakal apa namanya menyebabkan si pegasnya ini terkompres sejauh 1 mm. Lalu si nilai ini juga bisa menunjukkan kalau pegasnya ini punya tingkat kekakuan yang apa namanya yang bisa menopang beban pengendara sama bisa juga menjaga kenyamanan pengendara. Lalu di sini ada faktor keamanan. Untuk mengetahui apakah si pegasnya ini mampu menahan beban kerja eh, tanpa mengalami kegagalan. Di sini berdasarkan hasil yang diperoleh, tegangan geser maksimumnya ini sebesar ternyata tegangan maksimumnya ini sebesar 432 megapascal. Dengan menggunakan material si SAE ini, SAE 9215 spring steel, yang dia ini punya apa namanya kekuatan luluhnya sekitar 1200 megapascal, maka si faktor keamanan itu menghasilkan nilainya ini 2,78 yang dimana dia lebih dari 2 maka bisa dikatakan aman. Lalu di sini ada perhitungan nol faktor. Jadi eh sebelum jadi si wall faktor ini sebetulnya digunakan buat eh jadi mengkoreksi perhitungan tegangan karena si pegasnya ini kan berbentuk helix. Jadi kawatnya ini kan mengalami puntiran atau bengkok. Jadi si tegangan ini bisa terjadi lebih besar dibanding perhitungan yang sederhana. Maka sebelum 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 kita menghitung tegangan geser maksimum lalu lalu mencari safety factor, kita mencari wall faktornya dulu biar si nilai tegangan yang diperolehnya ini lebih akurat. Lalu terakhir karena faktor keamanan yang mudah diperoleh tadi sebesar 2,78 maka di sini eh kita menghitung, saya menghitung beban maksimum. Eh, jadi yang diperkirakan dari pegas ini dia menerima beban maksimumnya ini sebesar 3.336 Newton atau setara dengan 340 kilogram untuk satu pegas. Jadi masih sebetulnya nilai ini masih memiliki cadangan yang kuat buat kalau dia menerima beban kerjanya ini normal. Lalu terakhir, eh kelebihan dan kekurangan dari pegas ini, yang pertama tadi spring indexnya ini sebetulnya ada di rentang ideal. Jadi pegasnya bisa mudah diproduksi. Lalu tadi si faktor keamanan ini kan lebih besar dari 2 yang dihasilkan dari 2,78 di mana dia lebih besar dari 2 sehingga desainnya bisa dikatakan aman. Lalu kekurangannya adalah karena tadi defleksi pegasnya ini terlalu besar yang didapat yaitu sebesar 60,61 milimeter, lalu dia terlalu besar juga untuk menerima beban maksimum. Jadi kenyamanan ini nih kenyamanannya juga sebetulnya bisa berkurang kalau kalau dia terlalu membawa beban yang lebih berat. Lalu tadi juga si diameter kawatnya ini tadi kan sebesar 8 milimeter sebetulnya masih bisa em, ditingkatkan jadi 8,5 atau 9 agar si pegasnya ini dia bisa memperoleh apa kekakuannya yang lebih tinggi kalau si kendaraannya sehari-harinya sering membawa beban yang besar. Lalu maka saran untuk optimalisasinya ya seperti tadi pada kelebihan dan kekurangannya mungkin
meningkatkan diameter kawatnya ini menjadi 8,5 sampai 9 milimeter agar kekakuan pegasnya ini meningkat, dan defleksi pegasnya juga bisa berkurang, tidak terlalu besar. Lalu, yang kedua mengurangi jumlah lilitan aktif jadi 8 lilitan karena, biasanya jumlah lilitan ini satunya ini tidak aktif, maka yang dihitungnya, jadi 8 lilitan biar si pegas ini lebih kaku dan bisa menopang beban yang lebih besar. Mungkin sih gitu, eee, tugas analisis tugas hasil analisis yang saya, eee, buat untuk memenuhi, syarat nilai UAS pada mata kuliah elemen mesin. Segitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.